Kemarin di akhir-akhir Ramadan gue pergi mudik ke Lampung. Iya, yang jalanannya bagus banget itu. Di sana selama perjalanan dan selama gue mudik, gue merefleksikan pendapat gue dan pekerjaan gue sebagai tech reviewer. Kenapa? Karena gue rasa gue tuh terlalu spoiled atau dimanjakan sama barang-barang yang gerakannya tuh satset-satset. Handphone pakai flagship yang paling cepet, konsol ada, komputer ada, pokoknya semua tuh satset-satset gitu loh. Lalu di sana gue dihadapkan sama kenyataan bahwa nggak semua orang tuh butuh yang satset-satset. Bahkan beberapa orang tuh cuma butuh untuk menggunakan hal yang penting-penting aja. Kayak misalnya yang penting handphonenya bisa WhatsApp, yang penting nggak terasa lemot, mereka nggak main game segala macam. Nah, pasar entry level kayak gitu ternyata masih ada dan banyak banget di Indonesia. Sehingga gue mau nggak mau harus ganti kacamata untuk melihat dan harus ganti sepatu yang gue pakai ketika gue nge-review si Redmi A2 ini. Ya, ini adalah Redmi A2 yang baru aja dikenalin sama Xiaomi beberapa hari yang lalu. Kemarin ya, ketika video ini dibuat, Xiaomi tuh baru aja kenalin si Redmi A2 ke khalayak umum. Emang ini bukan sebuah handphone yang powerful banget, tapi dia punya harga yang menarik, yaitu 1 jutaan awal. Varian yang akan dijual nantinya ada di 332 dan 364. Dari situ aja udah kelihatan kalau handphone ini entry banget. Ya udahlah, kita akan cek dulu spesifikasinya kayak gimana. Handphone ini menggunakan chipset MediaTek Helio G36 dengan varian RAM 3 GB dan storage-nya yang variatif antara 32 atau 64 GB, dan yang gue pakai ini adalah yang varian 32 GB. Dia punya baterai 5000 mAh typical dan juga RAM-nya itu menggunakan LPDDR4X dengan storage-nya itu menggunakan eMMC 5.1. Dari spesifikasinya aja udah kelihatan kalau ini adalah handphone yang entry level ya. Makanya gue nggak bisa ngelihat handphone ini ketika gue mau nge-review itu dengan kacamata yang biasa gue gunakan untuk mereview barang-barang flagship atau barang-barang yang mid-range gitu. Nggak bisa, gue harus benar-benar belajar mencopot kacamata gue dulu untuk melihat sebenarnya perangkat seperti apa sih si Redmi A2 ini. Secara desain, handphone ini tuh cukup oke menurut gua. Tanpa kalian harus menggunakan casing, Redmi A2 ini hadir dengan desain yang cukup oke dan nggak bakalan nempelin sidik jari atau nggak bakal cepet baret-baret lah. Di bagian belakangnya ini berasa banget kalau bodinya adalah bodi plastik, tapi gue ngerasa plastiknya ini case-nya tebal, sehingga meskipun dia tidak hadir dengan soft case bawaan, kalian masih akan terasa aman ketika menggunakan handphone ini. Ada tekstur kulit jeruk juga dan ada tulisan Redmi yang susah banget buat di syuting, jadi nggak bakal kelihatan. Intinya tulisan Redmi-nya ada di sebelah sini nih. Udah percaya aja sama gue lah. Dan ada 2 kamera di bagian atas dengan tulisan AI camera. Kameranya ini beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan lensa f2.0. Dan satu lagi, ini ada auxiliary lens, lensa tambahan yang ya... Dan intinya lensa ini untuk ngebantu si lensa utamanya itu bekerja. Jadi bukan sebuah lensa tambahan kayak ultra wide atau lensa makro atau yang lain-lain lah. Sementara untuk bagian depan dia masih menggunakan desain yang punya notch tipis di tengah-tengah. Dengan bezel yang menurut gue ya biasa aja sebenarnya, nggak ketebelan dan juga nggak tipis gimana-gimana banget. Tapi bezel di bagian bawahnya ini baru lumayan berasa tebel. Untuk layarnya dia punya ukuran 6,52 inci dengan resolusi HD+. Surprisingly, meskipun dia memiliki resolusi yang HD+ aja, layarnya ini cukup berasa tajam. Meskipun ketika gue lihat agak geser dikit aja dari samping atau dari atas atau dari bawah, layarnya itu berasa lebih dim alias lebih gelap ketimbang ketika gue lihat tegak lurus dari depan. But overall, layarnya ini nyaman digunakan. Gue juga cobain buat nonton Netflix di handphone ini dan enak-enak aja dan masih bisa dinikmati. Warnanya tuh lumayan vibrant, meskipun ya nggak vibrant amat, tapi masih lumayan oke lah. Dan kamera depan yang disematkan di bagian atas layarnya ini punya resolusi 5 megapiksel dengan bukaan lensa f2.2. Hasil kamera depannya kayak begini, lumayan bagus, lumayan solid, dan bisa banget lah buat dipakai mengabadikan momen-momen keseharian kalian. Ini lumayan oke.
Sementara untuk kamera belakangnya yang 8 megapiksel, hasil fotonya tuh kayak begini. Hal yang gue suka dari kamera belakang ini adalah shutter speednya yang berasa nggak nge-lag. Jadi ketika gue pencet take foto alias si shutternya, dia langsung ngambil gambar, gercep gitu. Karena ada beberapa handphone yang punya harga sedikit lebih mahal, atau bahkan 2-3 kali lipat dari handphone ini, shutter speednya tuh agak nge-lag. Pas dipencet, nunggu sepersekian detik baru ngangkat kamera. Itu menghasilkan gambar yang lumayan sering blur. Sementara handphone ini tuh enggak. Untuk hasil foto potretnya juga lumayan oke, separasinya cukup baik, dan dia masih bisa lah dipajang di status WhatsApp atau di Instagram Story atau di postingan Instagram, ini masih oke. Cuma sayangnya menurut gue adalah dynamic range dari kamera ini yang kurang mantap gitu. Ini gue coba foto beberapa kali dengan tampilan langit yang sebenarnya biru banget, tapi yang dihasilkan sayangnya langitnya ini kelihatan kayak agak mendung. Padahal kalau dia bisa ngambil gambar langit yang warnanya tuh dinaikin saturasinya, wah itu pasti keren lah. Untuk pengalaman penggunaan terbaik, Xiaomi pinter nih. Dia nggak masukin MIUI di sini karena MIUI itu lebih demanding ketimbang OS yang digunakan di sini. Handphone ini menggunakan Android Go dengan basisnya Android 13. Jadi ini udah yang paling baru, mantap sekali. Selama gue pegang handphone ini 3 minggu, gue udah dapetin 1 kali update. Mudah-mudahan update-nya bakalan reguler dan juga lumayan rutin gitu loh. Jadi nggak dianaktirikan meskipun dia adalah sebuah handphone yang entry level. Untuk pengalaman penggunaan hariannya, handphone ini terhitung nyaman digunakan ya. Kalau gue menggunakan kacamata orang-orang yang emang sebelumnya menggunakan feature phone misalnya. Atau hadir dari handphone-handphone yang emang hitungannya di harga di bawah 1 juta atau 1 juta lebih sedikit gitu loh. Handphone ini masih bisa nyaman banget buat digunakan. Tapi kalau kalian yang hadir dari orang-orang yang biasa menggunakan handphone di atas 2 juta, 3 juta, atau bahkan flagship, pastinya menggunakan handphone ini tuh kayak rumit lah. Nggak set handphone-handphone yang biasa kalian pakai pastinya. Tapi ini masih tergolong oke kok buat gue. Gue juga nggak bisa nyobain banyak game di handphone ini karena storage-nya yang cuma 32 GB. Gue coba main PUBG Mobile, kita cuma dapet settingan di balance aja. Di sini bisa pasang di medium balance atau smooth balance, dan selama pengalaman penggunaan gue, ini lumayan enak dipakai meskipun gyroscope-nya nggak ada di sini. Jadi sensor gyroscope absen total. Untuk Mobile Legends masih enak banget digunakan di settingan yang kayak begini. Ya bukan yang paling tinggi, tapi masih oke untuk dipakai kalau kalian pengen mabar-mabar biasa aja gitu loh. Nggak butuh yang 60 fps atau pengen yang fast hand kayak menggunakan Fanny gitu. Kalau buat e-retail sih ya masih oke lah. Dan namanya Xiaomi ya, selalu nambahin gimmick-gimmick yang lumayan menarik gitu loh. Bukan cuma handphone mid-range-nya aja yang dikasih gimmick kayak misalnya infrared blaster gitu. Handphone entry levelnya juga dikasih gimmick, tapi bukan infrared blaster, bukan NFC juga, melainkan ini masih ada port audio. Tapi gimmicknya bukan ini ya. Gimmicknya itu adalah dia bisa menangkap sinyal FM radio kalau kalian pasangin headset, which is good. Sesuai sama target market yang masih sering dengerin radio FM gitu loh. Kalau kita biasa yang hidup di perkotaan mungkin dengerin radio FM itu ketika di mobil sambil macet-macetan. Tapi yang gue tahu kayak orang-orang di kampung istri gue itu masih ada beberapa yang dengerin radio FM menggunakan handphone. Karena itu salah satu hiburan mereka. Soal storage, kalau kalian masih ngerasa kurang, kalian juga masih bisa tambahin storage-nya sampai dengan 1 TB ya. Tergantung kalian beli micro SD-nya yang ukuran berapa gitu. Dan itu bisa buat nyimpen banyak foto atau banyak film. Atau juga musik-musik yang kalian unduh dari internet lah. Sekali lagi gue harus bilang kalian harus pasang sepatu di target marketnya Redmi A2 ini. Dan juga pasang kacamata yang sama seperti kacamata yang dipakai sama target marketnya Redmi A2. Gue bisa bilang kalau Redmi A2 ini layak buat dibeli lah. Cuma dia punya satu masalah mikro. Handphone ini masih menggunakan micro USB. Iya, jadinya kalau kalian pergi kemana-mana dan pengen minjem casan sama teman-teman yang biasanya udah menggunakan Type-C, akan sulit gitu karena dia masih menggunakan micro USB.
Gue paham sih untuk nutup cost, untuk ngurangin harga segala macamnya. Jadi si Xiaomi menggunakan micro USB. Cuma ini harus jadi consideration buat kalian yang emang mau beli handphone murah entry level, tapi handphone ini belum menggunakan USB Type C. Udah sih sebenarnya komplain gue cuma itu aja gitu loh. Kalau kalian punyanya budgetnya spare-nya lebih, mungkin masih ada tambahan 500.000 atau tambahan mungkin sampai 1 juta, kalian layak lah buat beli handphone yang lebih bagus lagi dari si Redmi A2 ini. Tapi kalau uang kalian mepet di 1 juta lebih sedikit aja, Redmi A2 ini jadi opsi yang menarik. Masalahnya micro USB.